cerah sekali. Alhamdulillah. Kayaknya ngajak saya untuk ngomong ada sesuatu nih yang bicara di apa yang curhat ya? Apa nih tujuan kita melakukan coaching ke depan selama ya mungkin kita maksimal 15 ya Bu, mohon maaf karena memang adanya waktu kita hanya sebatas ini ya. Siap. Terima kasih sebelumnya ya Bu ya. Sebetulnya sih pengen curhat aja. Sebetulnya juga masalah sehari-hari sih Bu, ini masalah dengan murid-murid. Gimana ya Bu ya? Berkaitan dengan murid-murid di kelas saya itu, kalau setiap hari kalau saya ada di kelas sebetulnya kayak ya normal aja dan anak-anak tertib, tidak terjadi pelanggaran apapun gitu ya. Tapi ketika saya tidak hadir atau saya sedang di luar kelas atau ada tugas juga di luar, biasanya kita tuh ada aja dapat laporan dari rekan atau dari murid-murid yang ada di kelas itu. Si A begini Bu, yang ini berantem Bu, yang ini berkelahi Bu, segala macam, banyak deh Bu ya. Padahal sebetulnya kan di kelas juga sudah ada peraturan kelas ya Bu ya, tapi kayaknya kok nggak berjalan itu masalahnya seperti itu ya. Ini masalahnya ya, jadi apa nggak hanya ketika anak-anak nggak ada itu di dalam kelas mendampingi anak-anak nggak seperti biasanya ya. Dari masalahnya tujuannya apa sih sebenarnya ini?
tujuannya pengen ngobrol sama ibu, nyari ibu, pengen menemukan solusi bagaimana sih menertibkan anak-anak, bukan hanya pada saat ketika ada butuh saja, ketika saya pun tidak ada di kelas, anak-anak bisa tetap disiplin, tetap tertib seperti ketika saya ada hadir di kelas. Oke, jadi tujuannya di kali ini coaching kali ini Bu Aini ingin anak-anak itu tetap tertib walaupun Bu Aini nggak ada di kelas. Sekali itu jadi identifikasi dari masalah tadi Ibu itu mendapat laporan dari kadang-kadang rekan guru, kadang-kadang juga sering juga dari anak-anak di kelas ya, teman-temannya yang pada saat itu hadir. Jadi dari rekan guru maupun dari ini dan namanya masalahnya yang dilakukan anak-anak banyak sekali ya, istilahnya lumayan. Jadi berdasarkan identifikasi yang terkumpul tersebut, data-data yang Ibu peroleh dari rekan guru maupun teman-teman satu kelasnya, kira-kira itu saat menurut Ibu tertib gitu ya, tertib. Itu saat itu jadi level berapa? Pada saat ketertiban anak-anak ya, pada saat saya hadir itu sebetulnya cukup kira-kira mungkin di 8 kali ya Bu ya. Untuk saat anak-anak tidak ada ibu yang Ibu harapkan gitu, nggak ada itu kan, yang diharapkan itu inginnya di level berapa? Karena ini kan bentuknya laporan ya Bu ya, dari rekan sejawat saya, kemudian dari teman-teman itu, dari banyaknya ketidaktertiban anak-anak itu yang mereka ceritakan, misalnya pada saat pelajaran guru lain mereka gaduh lah, kemudian temannya ada yang berkelahi, kemudian bertengkar, kemudian ada yang sampai nangis segala macam. Itu kan saya membayangkan itu kayaknya beda sekali dengan level yang tadi saya ketika saya hadir gitu ya Bu ya. Kalau itu 8 mungkin ketidaktertiban anak-anak di level 5 mungkin ya Bu ya, dan saya pengen banget berharap itu bisa ditingkatkan sih Bu, mudah-mudahan bisa sama dengan level ketika saya hadir di kelas yaitu 8. Jadi Bu Aini mengharapkan pada level posisi sama saat Bu Aini nggak hadir di kelas yang pastinya nih dari gambaran Ibu target level yang Ibu inginkan. Ibu kebayang ya, indikator indikator yang ada saat Ibu mendampingi. Berharapnya atau sudah saya gunakan indikatornya ya itu ya, ketika anak-anak ketika saya hadir anak-anak itu saling menyayangi dengan temannya, kemudian mereka tahu kapan waktu istirahat, kemudian masuk itu nggak perlu diingatkan lagi, seperti itu juga strategi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan level tersebut. Terbangnya seperti ini karena mereka karena tujuan tadi yang saya harapkan adalah mereka punya kedisiplinan itu dari dalam diri ya Bu ya. Jadi mungkin peraturan kelas yang sudah berjalan itu dievaluasi ya Bu ya, evaluasi peraturan tersebut. Mungkin kalau bahasanya peraturan itu mungkin hanya sekedar aturan, ada banyak kata jangan, tidak boleh dan sebagainya, itu mungkin anak-anak seperti merasa terlalu diatur ya, seperti itu ya. Jadi mungkin bahasanya atau peraturan tersebut dievaluasi kembali dengan bahasa yang lebih anak muda pahami seperti itu. Nah, berarti kan Ibu sudah menemukan rencana yaitu mengevaluasi peraturan dengan bahasa yang mudah diterima sama anak-anak gitu. Nah, untuk mendapatkan suatu peraturan yang mudah dipahami, mungkin tidak cuma dipahami ya, juga dilaksanakan dengan penuh kesadaran ya untuk menulis itu
untuk mendapatkan itu dulu nih, langkah apa yang akan dilakukan Bu Aini? Yang terbayang oleh saya ketika nanti mengevaluasi peraturan tersebut menjadi lebih mudah dipahami dengan anak-anak, yang pastinya harus melibatkan mereka dulu ya Bu ya. Harus melibatkan mereka dulu pada saat penyusunan peraturan tersebut gitu. Karena mungkin kemarin ketika saya menyusun peraturan yang lalu itu ya saya sendiri aja yang menyusun gitu ya Bu ya, anak-anak nggak ikut dilibatkan itu. Mungkin dengan dilibatkan anak-anak jadi lebih paham apa sih yang mereka butuhkan, apa sih yang mereka pengen sepakati nih di kelas bersama-sama dengan teman-teman untuk mewujudkan tertibnya belajar itu seperti apa, mungkin seperti itu. Kemudian ya itu tadi, mungkin bahasa peraturan yang terlalu panjang itu bisa disederhanakan sepertinya ya Bu ya, kata jangan dan tidak boleh itu kita ubah saja menjadi kalimat-kalimat yang positif seperti itu. Keren. Berarti Bu Aini sudah bisa mengidentifikasikan rencananya ya, yaitu melibatkan siswa dalam menyusun kesepakatan kelas itu. Nah, kira-kira nih Bu, agar efektif nih, kira-kira itu langkah yang akan diambil Bu Aini tadi dari A dan B itu kira-kira kapan ini akan dilaksanakan? Inginnya sih dilaksanakan segera mungkin ya, supaya nanti tidak berlanjut ya apa namanya situasi yang mungkin tadi yang tidak diharapkan. Segera mungkin besok saya akan mulai mencoba berdiskusi dengan anak-anak mengenai evaluasi peraturan tersebut. Nah mungkin juga nanti saya yang biasa apa ya Bu ya, kata-kata yang tadi mungkin sudah diubah jadi positif itu mudah-mudahan kalau sering kita apa namanya sering anak-anak baca, kemudian sering apa ya, kalau pendek itu biasanya mudah diingat ya Bu ya, anak-anak mudah-mudahan bisa lebih apa namanya tertanam di dalam dirinya gitu. Jadi untuk kebiasaan yang mereka nanti akan yakin oh ini loh yang harus kita lakukan, dan adalah hal baik dan kita membawa kita kepada kebaikan Selain anak-anak yang dilibatkan dalam rencana itu, ada lagi nggak pihak lain yang perlu dilibatkan? Betul. Karena di kelas itu bukan hanya murid gitu ya, terus juga bukan hanya saya sebagai guru, dan kemudian juga ada guru lain sebagai guru mata pelajaran, dan juga keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang nantinya akan kita susun ini kan berkesinambungan gitu ya Bu ya. Mungkin saya akan mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat yang apa ya guru mata pelajaran gitu ya, masuk kelas saya ya Bu ya. Terus juga mungkin yang namanya disiplin juga, disiplin dalam diri kan bukan hanya di sekolah ya Bu ya. Tetap saja kalau misalnya yang kita harapkan betul-betul dia dimanapun berada bisa menerapkan itu gitu. Jadi mungkin nanti secara bertahap saya juga mungkin akan berdiskusi dengan orang tua melalui pertemuan sosialisasi lah. Satu lagi Bu, ini mungkin saya sudah bisa membayangkan ya apa yang akan dilakukan ini dengan bahasa yang sederhana dan positif dalam penyusunan itu melibatkan anak. Nah, kira-kira nih Bu, biar anak-anak itu nerap benar-benar ya, walaupun Bu Ani nggak ada, ini nggak ada gitu. Kira-kira tuh ada nggak strategi selain hafalan doang nih? Peraturannya begini gitu. Ada nggak kira-kira strategi itu menerap benar pada diri anak? Betul, yang pertama itu kan ketika nanti sudah tersusun, saya tuh membayangkan akan di display di kelas ya Bu ya, biar anak-anak tuh secara langsung atau nggak langsung mereka baca, ingat, yakin oh peraturan ini pernah kita buat bersama-sama loh, oh kita pernah meyakini, kita pernah berjanji loh ini buat meyakini ini bersama-sama loh gitu. Terus itu salah satu cara mengingatnya, dan yang pasti itu sih kita sebagai guru
harus memberikan teladan kepada anak-anak. Bagaimanapun mereka pada saat ini butuh teladan, butuh contoh gitu ya Bu. Tapi semuanya yang lebih tambah lagi lah, berarti komitmen ibu selain sudah membuat mengingatkan, ibu harus menjadi teladan. Insya Allah. Kayaknya ada lagi nggak yang perlu ibu perlu ibu bicarakan di sesi ini yang membuat unek-unek itu bisa terpecahkan kembali? Alhamdulillah sih, Masya Allah, di percakapan kali ini luar biasa, Ibu sudah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Jadi ini pengen dicoba bertahap dulu deh Bu. Alhamdulillah, ini mudah-mudahan nanti kalau sekiranya saya menemui kendala, nanti saya akan mencoba berdiskusi kembali dengan Ibu. Oke, jadi alhamdulillah sudah terpecahkan, ibu sudah menemukan sendiri solusinya. Terus perasaannya gimana nih setelah ibu bisa membayangkan solusi yang akan dilaksanakan? Alhamdulillah luar biasa, lega Bu. Oke, saya terima kasih sudah berbagi dengan saya. Besok saya tunggu ya Bu ya, setelah melakukan aksinya. Terima kasih ya Bu. Amin, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu.